Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi surat yang sudah dibuat oleh kami, kelompok E, mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia, yang beranggotakan yang pertama Bapak Bayutri Pamungkas, yang kedua Bapak Hideki Kayoga, yang ketiga Bapak Farhan Faisal Dani, yang keempat Ibu Linda Pratiwi, yang kelima Ibu Retno Puspitarini, yang keenam Ibu Rizky Putri Wahyu Setiani, yang ketujuh Ibu Gina Amelia, yang kedelapan Ibu Vina Dwi Setiani. Mengenal dan memahami surat. Surat adalah sarana untuk alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak yang lain. Surat tentunya memiliki format penulisan yang berbeda dan gaya bahasa yang berbeda dengan karangan lain. Fungsi surat. Ada 4 fungsi surat. Yang pertama, dokumentasi tertulis. Maksudnya yaitu surat sebagai bukti hitam di atas putih yang dapat menyimpan rahasia dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua, alat pengikat. Alat pengikat objek yang terlupakan. Kadang manusia memiliki kemampuan mengingat yang terbatas. Dokumentasi yang tertulis apabila diarsipkan secara rapi akan menjadi pengikat jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasinya. Yang ketiga, bukti historis. Surat dapat dijadikan sebagai bukti historis kejadian-kejadian di masa lalu. Misalnya seperti surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang sampai sekarang masih dapat kita ingat. Yang keempat, menjadikan surat jaminan. Surat mampu menjadi jaminan keamanan bagi seseorang. Misalnya surat keterangan jalan yang dapat dijadikan jaminan terhadap keamanan seseorang dalam melakukan suatu perjalanan. Fungsi surat pada umumnya memiliki fungsi yaitu sebagai alat komunikasi antar dua pihak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antara pengirim dan penerima, surat pribadi dibagi menjadi 2, yaitu surat pribadi kekerabatan dan surat pribadi persaudaraan. Yang pertama, kita akan membahas tentang surat pribadi kekerabatan. Surat pribadi kekerabatan yaitu surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat. Surat pribadi kekerabatan biasanya menggunakan sapaan kekerabatan, misalnya seperti ayahanda, ibunda, kakak Anda, dan lain-lain. Isi dari surat kekerabatan yaitu menyangkut kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi persaudaraan merupakan surat yang dikirim untuk orang lain. Pada surat pribadi persaudaraan, antara pengirim dan penerima tidak ada hubungan kekerabatan. Dalam surat persaudaraan, hubungan antara pengirim dan penerima yaitu seperti teman, sahabat baik, sahabat pena, atau orang yang baru dikenal. Isi dari surat pribadi persaudaraan antara lain
seperti perkenalan, ucapan selamat, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan maaf. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam surat pribadi. Surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat kepada antar kerabat, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Lalu surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan, misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembuka, isi penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Kemudian yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi atau bisa juga menanyakan tentang kabar, keperluan pribadi, atau tujuan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang perlu diperhatikan di dalam surat pribadi, yaitu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menulis surat pribadi. Bagaimana sih cara menulis surat pribadi itu? Yang pertama, tidak menggunakan kop. Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat. Yang ketiga, tidak menggunakan nomor surat. Yang keempat, menggunakan salam penutup hormat saya. Yang kelima, tidak menggunakan tembusan. Dan yang terakhir, dapat ditulis pada kartu pos, warkat pos, atau surat. Kemudian, contoh surat pribadi dan bagian-bagiannya. Ada tempat dan tanggal surat. Contohnya di sini Yogyakarta 29 November 2017. Kemudian alamat surat ditulis Ros Biru di Lampung. Jadi di sini pengirimnya dari Yogyakarta yang akan ditujukan kepada sahabatnya yang berada di Lampung. Kemudian ada salam pembuka, ada kalimat pembuka paragraf, kemudian ada isi surat, kemudian ada penutup surat. Di sini dituliskan, sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu balasanmu. Kemudian salam penutup. Salam penutup di sini dituliskan salam sayang dari sahabatmu. Dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Pengirim surat di sini dari Nur Sabrina. Demikian yang dapat Bapak jelaskan. Terima kasih.